Perkenalkan, nama saya Inna dengan NIM L0212410444. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh perbedaan tingkat salinitas terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan nila atau Oreochromis niloticus. Pendahuluan, ikan nila atau Oreochromis niloticus merupakan komoditas budidaya air tawar yang penting dan bernilai ekonomi tinggi. Pertumbuhan serta kelangsungan hidup ikan nila dipengaruhi oleh faktor lingkungan, salah satunya adalah salinitas. Perbedaan salinitas dapat mempengaruhi metabolisme, konsumsi pakan, dan kemampuan adaptasi ikan. Salinitas yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres sehingga pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan nila menurun. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat salinitas terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan nila. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah perbedaan tingkat salinitas berpengaruh terhadap pertumbuhan benih ikan nila? Yang kedua, apakah perbedaan tingkat salinitas berpengaruh terhadap kelangsungan hidup benih ikan nila? Dan yang ketiga, tingkat salinitas berapa yang paling baik untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan nila? Selanjutnya, tinjauan pustaka. Ikan nila atau Oreochromis niloticus merupakan ikan air tawar yang banyak dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber protein masyarakat. Ikan nila juga mampu beradaptasi pada berbagai kondisi perairan, termasuk ikan yang pertumbuhannya relatif cepat dan mudah dipelihara. Selanjutnya, salinitas. Salinitas adalah konsentrasi garam yang terlarut dalam air dan dinyatakan dalam PPT. Salinitas mempengaruhi pertumbuhan, konsumsi pakan, dan kelangsungan hidup ikan. Ikan nila termasuk ikan yang euryhalin yang mampu hidup pada kisaran salinitas yang luas, namun perubahan salinitas tetap dapat mempengaruhi kondisi fisiologi ikan nila. Selanjutnya, osmoregulasi pada ikan. Osmoregulasi adalah proses pengaturan keseimbangan air dan ion di dalam tubuh ikan. Perubahan salinitas menyebabkan ikan harus menyesuaikan tekanan osmotiknya. Proses ini memerlukan energi yang cukup besar. Maka semakin tinggi energi yang digunakan untuk osmoregulasi, maka semakin sedikit energi yang tersedia untuk pertumbuhan ikan tersebut. Selanjutnya ada pengaruh salinitas terhadap pertumbuhan, di mana salinitas mempengaruhi proses metabolisme dan osmoregulasi pada ikan. Salinitas yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan karena energi lebih banyak digunakan untuk adaptasi. Selanjutnya ada pengaruh salinitas terhadap kelangsungan hidup, di mana salinitas yang melebihi batas toleransi dapat menyebabkan stres dan kematian, serta kemampuan osmoregulasi yang baik meningkatkan peluang ikan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, lokasi penelitian, di mana penelitian ini akan dilakukan di unit budidaya ikan nila di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kabupaten Goa merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi budidaya ikan air tawar, khususnya ikan nila, sehingga sesuai dijadikan lokasi penelitian mengenai pengaruh salinitas terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan nila. Waktu penelitian, persiapan alat dan bahan 1 minggu, pemeliharaan benih ikan nila selama 30 hari, dan pengambilan dan analisis data itu selama 1 minggu. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan itu adalah metode eksperimen dengan perlakuan perbedaan tingkat salinitas, yaitu P1 0 ppt, P2 5 ppt, kemudian P3 10 ppt, dan 4 itu 15 ppt. Setiap perlakuan dilakukan beberapa kali ulangan dan diberikan pakan yang sama. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama itu ada variabel bebas, yaitu tingkat salinitas air, kemudian variabel tingkatnya yaitu pertumbuhan benih ikan nila dan kelangsungan hidup benih ikan nila. Kemudian variabel kontrolnya itu ada jenis ikan, ukuran benih, jumlah pakan, suhu air, pH air, lama pemeliharaan, dan volume airnya. Kemudian selanjutnya adapun metode sampling yang digunakan yaitu random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak. Benih ikan nila dipilih dengan ukuran yang relatif sama,
bertujuan untuk mengurangi bias dan meningkatkan objektivitas penelitian. Parameter penelitian, parameter utamanya yaitu pertumbuhan benih ikan nila seperti pertambahan panjang dan pertambahan berat. Kemudian ada kelangsungan hidup atau survival rate. Selanjutnya ada parameter pendukung, yaitu suhu, pH, salinitas, dan oksigen terlarut. Selanjutnya analisis data. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, yaitu menghitung rata-rata pertumbuhan dan kelangsungan hidup pada setiap perlakuan. Kemudian ada uji ANOVA, yaitu untuk mengetahui pengaruh perbedaan salinitas terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Kemudian ada uji lanjut atau Tukey atau Duncan, yaitu dilakukan apabila hasil ANOVA menunjukkan pengaruh yang nyata. Penutup, salinitas merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan nila. Perbedaan salinitas mempengaruhi proses osmoregulasi yang berhubungan dengan penggunaan energi tubuh ikan. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menentukan tingkat salinitas yang paling optimal untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan nila.